Langit masih pekat, sholat 2 rakaat dengan penuh semangat. Ku sudah berangkat, jam 9 tepat. Ku sudah merapat, Mas Panjinya telat dan belum terlihat. Ku datang di tempat pada waktu yang cepat. Gosi tanggap dan cepat, tak peduli jalan yang Jakarta yang mengambat. Tak bisa digugat, hanya marah sesaat. Tapi gak apa-apa sobat, yang penting gajian gak pernah telat. Ya. Udah kekasih. Ya, dapat pacar. Kan dia sering masuk vlognya Mas Panji. Ada tag IG-nya. Gue nggak tahu prosesnya gimana. Tapi itu jadi DM-DM-an. Iya. Tapi kan lu pada kan kelihatannya setengah mulu. Oh deh, Katanya intuisi mas. Tuh. katanya itu cowok. Coba nama cowoknya. Kalau Anda menyaksikan ini, Wah. pria tersebut, saya titipkan dia padamu. Asik gila. Kalau sampai dia masuk kantor BT, pasti gara-gara lu anjing. Karena weekly vlog saya berhasil menemukan jodoh, jadi saya mau feature lagi nih para Sri Kandi Comika. Aku juga belum. Oh, Belum banyak. Belum. tapi udah deket, udah ketemuan, makan gitu-gitu. Kurang banyak. Oh, Ya. sambil jalan kaki berdua di sore hari, Ya. Banyak jalan Sudirman. gokil. Pulang bareng, romantis banget. Bentar lagi, bentar. Adaan doang gua kerja di sini. Featuring Bang Yes. Tahu yes endorse saya. Ayo tahu yes. Jadi inget Ronaldo. Ya, dipinggirin. You also have a lot. Nyala nggak? Gue seneng banget dengerin dua komedian ngobrol. Biasanya mereka selalu ngomongin hal yang sama. Buntut-buntutnya walaupun ngomongin banyak hal, tapi ntar pasti buntut-buntutnya ngomongin soal kesenian stand up comedy. Barusan dia bilang, oke, yang paling menarik dari stand up comedy adalah kalau lu udah berjuang dalam karir, kemudian sampai terkenal, kadang-kadang lu tuh takut untuk gagal. Mereka yang bilang, ngapain gua gagal? Gua udah berjuang supaya sukses, masa gua mau naruh gua di posisi dimana gua akan gagal? Gua udah capek-capek ngebangun diri gua untuk sukses gitu. Tapi mereka yang berhasil untuk mau berjuang dengan ngambil risiko gagal, itu adalah biasanya orang yang masih bertahan di stand up comedy. Artinya, sesukses apapun lu harus, nggak harus sih, terserah lu, tapi kalau lu nggak takut untuk gagal dan cemooh orang itu bukan sesuatu yang akan mengganggu pikiran lu akan bisa terus di stand up comedy. Mereka tadi sempat ngomongin soal Eddie Murphy. Eddie Murphy itu cuman punya 2 stand up comedy special. Cuman punya Delirious sama Raw, cuman 2 tapi legendaris banget. Berhenti stand up di tahun 1987 sampai sekarang nggak stand up lagi. Salah satu alasannya adalah karena tapi di banyak interview ya, salah satunya di talk show ini siapa namanya Eddie Murphy-nya yang kayak, tapi ngapain gue udah kayak gini, gue gila, hidup gue enak banget sekarang, rumah gue gede, gue bisa nggak kerja, ngapain gue harus naik ke atas panggung, kemudian gagal, kemudian dengar orang bilang, ih ternyata Eddie Murphy nggak lucu ya gitu, terus buat apa? Dan makanya akhirnya banyak yang enggak. Sama kayak gue, segimanapun gue udah stand up, gue harus tetap berani untuk jadi humble gitu. Bahwa sesukses-suksesnya lu sebagai stand up comedian, tapi lu tetap bukan siapa-siapa gitu. Stand up comedy yang akan bilang lu bukan siapa-siapa.
Waktu gue open mic kemarin di apa tuh Japus itu, waktu orang manggil nama gue kan disorak-sorai gitu. Tapi lama-lama masuk set, kenapa nggak kena gitu. Penonton nggak bisa mau ketawa kalaupun mereka respect, ngerti gak sih gue? Kalaupun mereka respect, mereka mau ketawa nggak bisa karena ketawa itu refleks gitu. Harus ada stimulannya. Kalau stimulannya nggak datang, mereka nggak ketawa gitu. Padahal tuh Panji Pragiwaksono di depan mereka. Untungnya gue masih nyaman kayak gitu. Gue masih nyaman untuk nggak kena lagi. Masih nyaman untuk salah lagi. Harusnya nggak gini cara gue ngomongnya. Masih nyaman gitu. Ya, bayang nggak kalau misalnya gue udah di sampai level karir di mana? Ngapain gue open mic, nggak perlu gue tahu kok lucu itu apa gitu. Gue nggak perlu afirmasi dari orang-orang gitu. Lucu itu apa? Banyak loh stand up comedian di Indonesia yang kayak gitu, yang udah nggak mau open mic lagi karena dihajar kenyataan bahwa nggak lucu itu cukup ganggu pikiran. Nah, semoga gue terus punya keberanian untuk gagal gitu. You don't see him cry. Right. You don't see him cry. Apa? Panji tetap bolak-balik. Bolak-balik mana? Atau kalau kantor WFH. Enggak, gue semuanya kerja di rumah. Makanya mungkin akan jadi sedikit menyulitkan untuk lo. Kalau minggu ini sih masih mending karena kita ada yang syuting konten sama Asus, ada yang sama Kasus yang kemarin masih. ya episode ketiga Sama siapa tuh? Mardi Gowi. Terus udah gitu ada yang sama Cinta Laura. Masih ada kayak gitu-gitu. Tapi yang minggu depan lebih rumit. Minggu depan masih ada ini nih, masih ada kurang stock shot buat lo. Karena kami dari rumah. Jadi kan pandemi kan memburuk lagi. Terus Upil yang bilang sama gue, kalau PNS pada WFH lagi. Nah, kita mau gitu juga nggak? Gue bilang ide bagus sih, karena emang lagi buruk. Dan nggak ada masalah juga untuk kantor, karena tahun lalu kami 80% WFH oke-oke aja. Nah, ya kami lakukan semuanya lewat Zoom. Makanya tadi gue justru mempertanyakan anak-anak yang ada di kantor, karena kesepakatannya adalah kita WFH selama 2 minggu, kalau kondisi nggak membaik tambah 2 minggu lagi. Dari kemarin gitu tuh, dari tahun lalu gitu. WFH 2 minggu, kalau nggak membaik 2 minggu lagi, terus aja diperpanjang. Nah ini juga rencananya 2 minggu, terus kalau nggak lebih baik mundur lagi 2 minggu lagi, dan semua pekerjaan harusnya dilakukan secara online. Makanya tadi waktu gue datang, pas gue datang, lah lu kenapa di sini? Ya soalnya mesti koordinasi mah sebenarnya bisa lewat ini ya, bisa lewat Zoom. Cuma tadi ada yang mesti bawa printer lah, bawa apa segala macam. Tapi ya semuanya di rumah. Harusnya sih gitu. Nggak tahu kantor lain, tapi kami memutuskan untuk kayak gitu. Jadi hari ini kelihatannya usai. Tadi dimulai dari ke cafe Domadona karena Coki Pardaidai mau promo spesialnya, turnya di YouTube gua. Terus akhirnya ketemu sama desainer interior dan kontraktor yang rencananya akan membantu kami renovasi, redesign kantor ini. Dan senang sih gue ketemu sama desainer interiornya karena dia punya ide-ide tambahan, dan akhirnya kita bisa diskusi dengan lebih jelas gitu akan apa yang mau dilakukan di sini, kebutuhan seperti apa. Udah mulai ada bayangan Comika Space pengen kayak apa, di mana kita mau naruh panggungnya, seperti apa panggungnya, area kantornya seperti apa. Tapi kejutan yang paling menyenangkan buat gue adalah bahwa kami punya rooftop yang bisa kami pakai. Karena waktu pertama kali milih ini, salah satu minusnya adalah nggak punya rooftop. Ada tempat lain yang punya rooftop, tapi space-nya nggak enak gitu.
Jadi ketika ngelihat, kami langsung mikir ini bisa kita lakukan sesuatu atau enggak ya. Tapi sebenarnya semua bergantung sama berapa budget yang akhirnya kami alokasikan untuk ini. Karena kebutuhan banyak banget. Belanja alat, renov ini, banyak banget kebutuhan. Jadi kita tadi Borneo bilang kayaknya sih bakal jadi keren. Gue bilang iya sih, tapi dalam hati gue pikir tergantung sama berapa angka yang keluar dari mereka dan berapa yang kami bersedia untuk bayarkan. Bukannya nggak mau, ya mesti milih-milih gitu. Tapi bagaimanapun juga sih, gue sih senang punya kantor ini. Keputusan yang tepat untuk milih kantor ini dan memutuskan untuk kerja di sini selama 2-3 tahun ke depan. Gitu. Sekarang pulang karena malam ada promo di YouTube-nya Shani sama teman-teman. Untuk Komodo Menoy, habis itu besok beraktivitas lagi. Dimulai dari meetingnya Comika Event, meeting paling damai di Comika. Habis itu besok menarik. Besok gua syuting untuk kontennya Asus bersama dengan Bossman Mardigo. Sekarang kita pulang. Ini sebenarnya line up-nya nih oke-oke semua. Kayaknya yang kena COVID tuh yang lucu-lucu deh, yang nggak terlalu lucu nggak kena COVID tuh. Oh gitu ya Bang ya. Aldo nih nggak kena. Tapi Aldo aku pernah mulai COVID angkat-angkat badanku sih Bang, nggak tahu mungkin mulai lucu. Ristek mana? Ristek belum pernah kena Ristek. Iya, nggak terlalu sih. Pernah kena Bang, Nah, Oh, lu pernah kena? pernah kena di Medan. ya karena di Medan. lucu. Medan. Cukup lucu aku Medan. ya. Karena keadaan yang aneh, akhirnya untuk pertama kalinya gua disupirin sama Borneo. Gua yang ngamerain, tapi gua pakai handphone karena gua nggak tahu cara mengoperasikan kamera yang Borneo suka pegang. Tanya-tanya dong. Iya. Ini dong, dinarasin dong kita mau ngapain hari ini. Niat saya untuk jadi kameramen langsung digagalkan oleh Borneo. Karena saya hanya bisa mengoperasikan handphone. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gue bagus loh. Kan pasti di antara penonton tuh banyak yang penasaran sama Borneo-nya. Harusnya ada tuh momen yang emang yang fokusnya lu, satu episode. Iya, orang pada penasaran. Tadi aja dia nanya, di mana gue nemuin lu. Padahal kan lu yang nemuin gue, dia yang nemuin gue. Menemukan karya-karya gue yang nggak jelas ini. Terus untuk alasan yang juga nggak jelas, tahu gue baru sadar ya. Tapi jangan tersinggung Anda. Banyak dari orang yang ngefans sama gue, itu orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Hidup itu ada masalah gitu. Cuman kan orang kalau hidupnya bermasalah, biasanya mereka kabur ke Bali. Nah ini ada orang-orang yang nggak punya ongkos untuk kabur ke Bali. Mereka menemukan kebahagiaan dari karya-karya gue. Dengerin lagu-lagu gue, baca buku gue, nonton stand up gue. Orang bermasalah semuanya. Beda-beda bermasalah. Ada yang nggak akrab sama orang tua, ada yang habis cerai. Wah aneh-aneh banget deh. Aneh-aneh, banyak. Semuanya orang-orang aneh. Namanya juga followers. Kan ngikutin siapa yang di... Berarti guanya juga, hidup gue juga bermasalah. Hari ini saya kembali bekerja untuk Asus Indonesia. Mereka masih mempercayakan saya, kendatipun saya tolol sebenarnya sebagai host. Kita berapa biji sih total? Gue lupa deh. 5 ya? Oh 6 ya? 6. Dan ini yang ketiga. Iya, masih panjang. Berarti masih ada pemasukan. Padahal gue sempat ngomong sama Toro di si anak gue yang cewek tuh main game. Gue bilang bisa kali tipis-tipis dapat laptop buat gaming. Nggak datang-datang. Hari ini tamunya fenomenal. Udah lihat? Beliau, Bossman, Bapak Mardigu, Wowi, respect. Tapi ini
Karena untuk kebutuhan klien, jadi kita nanya yang sesuai sama yang disepakati klien. Habis itu kita udah kelar. Lagi Comika lagi WFH kan, jadi tadi gue meeting dari rumah, berhasil meeting Comika event, nggak pakai marah-marah. Barusan kerjaan selesai. Hari ini adalah hari kedua dari Comika WFH, dari rencana 2 minggu ke depan karena kondisi lagi nggak baik. Jadi anak-anak nggak ada yang kerja di kantor. Makanya tadi pagi gue meeting event dari rumah. Terus udah gitu hari ini ada kerjaan untuk kasus Indonesia. Episode ketiga seru karena bersama dengan Pak Mardi Guwowik. Itu orang penuh dengan kutipan-kutipan fighting spirit itu. Banyak yang lucu lagi, pengen gue jadiin joke tapi bisa nggak ya? Habis ini gue balik karena mau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam 1 hari, 24 jam, 3 stand up comedian mengumumkan dirinya kena COVID. Ngeri. Presiden kami salah satunya tuh. Haji Sudaibu, bukan Pak Jokowi ya, pada rame lagi. Presiden stand up Indo. Jadi makin deket circle-nya. Lu hati-hati lu banyak mondar-mandir lu. Yang ditakutin dari ini adalah kalau kena tuh nyusahin orang, itu yang paling gue nggak pengen nyusahin orang karena gue kemarin sempat nyusahin orang kan, jadi ya habis ini kita pulang. Besok apa ya? Besok ngerjain konten YouTube ya untuk Cinta Laura. Enggak, itu Kamis lusa. Aduh, besok apa? Zoom. Besok banyak Zoom. Oh iya, besok Kemis. Kemis yang ada ke ini juga ke YouTube-nya Haris Azhar. Iya. Terus sebelumnya ngapain ya? Si Buela. Ya Bu Ella, si Cinta Laura, sebelumnya ada lagi deh? Itu sama Cinta untuk YouTube aku. Oh 2 kali. Iya betul. Collab. Ya, dan sebelumnya ada meeting nggak salah? Ada. Di Zoom. Oke kalau gitu udah. Bodyguard saya, tukang megangin kopi. Kalau di politik yang tukang megangin tas itu sebenarnya yang ngelola duit. Kalau di politik perhatiin, soalnya ada politisi perhatiin yang megang tas, itu yang running. Yang megangin tasnya Pak Prabowo akhirnya jadi menteri yang ditangkap KPK. Oke. Tapi kan benar. Benar. Bukan salah Pak Prabowo, salah dia. Gitu. Nah ini dia megangin tas gua. Berarti dia akan korupsi. Penjara. Silakan Pak Bonar diproses taksinya. I'm gonna ask you some question. Buat konten gue sendiri. Oh ya boleh. I'm gonna ask you some question. Ya, Are you happy? I'm happy. What's the source of your happiness? Source of my happiness? Yes. My loved ones, which includes my family, my wife and my kids, and the thing that I love to do the most, my career. Your career. I get to do what I love to do. I'm happy. If you can tell the world a message, what would that be? If I can tell the world a message, what will it be? Do not settle with what you have today. Don't settle with what you have today. Grow. Be better. Be better than yourself before. Beat yourself the day before. Thank you, Mas Panji. Ini COVID untuk kedua kalinya itu paniknya 2 kali lipat
keselnya 2 kali lipat, nyeselnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Paniknya 2 kali lipat karena waktu yang pertama kali waktu gua kena itu semalam sebelumnya tuh gua masih peluk-pelukan, masih cium-ciuman sama anak-anak, masih ngobrol sama Mila gitu. Waktu ternyata mereka negatif, gua ngerasa wah ini mah beruntung banget, ini berkah banget. Jadi ketika gue COVID lagi dan malam sebelumnya gue juga habis cium-cium peluk-peluk deket-deket sama anak-anak sama Mila, gue panik karena gue nggak yakin gue beruntung 2 kali. Dan masa nunggunya itu ya Allah nggak enak banget itu, masa nunggu kabar hasil PCR-nya. Tapi itu untungnya udah lewat karena ternyata hasilnya negatif. Dalam 3 hari ke depan juga rencananya mau dites lagi untuk mastiin. Keselnya juga 2 kali karena lebih tolol aja. Konon kan keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi ini lebih tolol dari keledai. Tidak bermaksud menyinggung komunitas pecinta keledai, tapi kan bukan anggapannya. Terus nyeselnya juga 2 kali karena gue kurang lebihnya tahu di mana gue kena, walaupun gue nggak gitu yakin ya. Karena ada beberapa titik yang kena, yang mungkin ada resikonya tinggi di situ. Cuman itu membuat gue menyesal kenapa gue membiarkan diri gue melakukan hal-hal yang nggak perlu. Kenapa gue membiarkan diri gue longgar sama protokol gue sendiri. Ada di banyak tempat yang protokolnya kita nggak tahu jelas, gua turunin masker di saat orang-orang pada ngedouble masker. Jadi gue menyesal dan yang paling gue sesali dan gue kesalkan dari diri gue sendiri adalah gue ini ternyata adalah orang-orang yang gue khawatirkan ada di kota-kota yang mau gue datangin untuk tur. Jadi kan mau tur kan, kota-kota kan udah mulai kelihatan buruk, dan di banyak video, mungkin di weekly vlog ada juga, gue udah mulai bilang bahwa lu kalau mau gue kesana lu hati-hati, jangan sembarangan, gak usah keluar-keluar kalau nggak perlu. Kalaupun lu keluar, masker lu naik terus perhatiin tempat yang lu samperin sirkulasi udaranya oke atau enggak. Gue khawatir kalau misalnya mereka nggak kayak gitu, kondisi pandeminya memburuk dan gue nggak bisa ke kota tersebut karena kan gue manggung berdasarkan izin. Ternyata gue kayak gitu juga kelakuannya, makanya gue kesel dan menyesal sekali. Cuman looking at from the bright side, setidaknya kali kedua gue masih OTG, gue sampai sekarang masih suka mastiin apakah gue anosmi atau enggak. Nggak ada demam, terus saturasi oksigen juga oke. Dan setidaknya gue di rumah, nggak di hotel rujukan pemerintah yang ya lebih membosankan. Sekarang kan gue di rumah sendiri, walaupun tetap sama aja anak-anak gue nggak di sini, Mila nggak di sini, jadi rasanya tuh kayak gue suka membayangkan apa yang terjadi ya kalau misalkan di umur seperti sekarang ini gue belum nikah. Apakah gue akan lebih bahagia misalnya ya karena gue bisa sembarangan sama siapapun yang gue mau, gue nggak duitnya semuanya untuk gue dan segala macemnya. Seperti orang yang masih single tapi udah punya karir oke gitu. Tapi waktu gue di karantina kemarin 3 bulan lalu dan sekarang, gue tahu bahwa gue nggak cocok sama kayak hidup itu. Gue nggak pengen kayak gitu. Gue nggak pengen punya rumah kayak sekarang ini ketika nggak ada anak-anak dan nggak ada Mila di rumah. Ini rumah terlalu besar untuk gue, dan gue nggak mau ada di rumah sebesar ini sendirian. I'm not happy. Terus berarti 10 hari ke depan, Mas? 10 harinya akan selesai tanggal 2 Juli. Itu hari apa? Jumat atau hari Sabtu ya? Gue lupa. 2 Juli Jumat.
Jumatnya itu. Nah, 10 hari itu Mas Panji bilang udah tahu mau ngapain kan, mau bikin sesuatu, bikin karya baru. Bener nggak kalau itu adalah special show-nya Mas Panji yang judulnya Gamila? Bukan, sayangnya. Aduh, sayang lagi. Padahal kalau iya keren banget itu. Bukan, tapi itu nggak terlalu sulit sebenarnya, dan gue sejujurnya menahan diri untuk nggak nyusun spesial lagi, karena maksudnya nggak nyusun spesial Gamila yang berjudul Gamila karena gue udah punya satu spesial joke-nya udah gue taruh di situ yang harusnya jalan setelah Komedo Menoy. Itu pun nggak tahu mau kapan, karena Komedo Menoy ini kan punya peluang untuk masih mundur lagi. Jadi karena Komedo Menoy belum kelar, gue udah punya satu konsep spesial di kepala gue sih belum mau nyiapin spesial lagi setelahnya. Berarti yang lagi disiapin nih, yang lagi disiapin selama masa isolasi mandiri apa? Kalau bukan special show berjudul Mbak Gamila. Kayaknya gue baru berani untuk ngasih tahu di ujung tanggal 2 Juli tersebut deh. Oh gitu. Kita lihat tahu nggak yang gue lakuin. Ya ini lagi pula ini tayangnya kan setelah tanggal 2. Iya, makanya. Maksudnya untuk podcast yang minggu depannya lagi. Oh. Karena gue nggak tahu bakal kejadian atau enggak. Cuman gue nargetin. Tadi malam udah mulai. Nggak tahu nih setelah sisa 6 hari lagi nih kan. Ini kan hari Sabtu, sisa 6 hari lagi. Nggak tahu nih bakal kelar atau enggak. Tapi kita coba, kita lihat. Bentuknya apa? Special show apa yang lain? Bukan. Penasaran gue. Nggak sespesial itu kok, Bor. Santai aja. Oh gitu. Nggak, gue memutuskan untuk mengerjakan karya itu karena karya itu buat gue susah dikerjainnya dan butuh konsentrasi yang cukup tinggi, dan moga-moga ketika gue lagi emang gak ada siapa-siapa selama setidaknya 1 minggu ke depan, gue bisa fokus untuk ngerjain itu hari demi hari, jam demi jam gitu. Tomika sendiri gimana, Mas? Udah terbiasa lah ya? Ya, sebenarnya dari gue kena pandemi, yang terdampak itu adalah lebih ke gue sebagai talent, bukan gue sebagai seorang direktur. Karena sebagai seorang direktur, kerjanya nggak berhenti, tidak terhambat. Sebagai seorang direktur, emang dari tahun lalu juga kami udah terbiasa meeting via Zoom. Dan untuk sekarang, gue meeting apapun via Zoom dari rumah, nggak jadi kendala. Karena tidak ada anak-anak, jadi kalau mau marah-marah tidak apa-apa. Jadi sebagai direktur nggak ada kendala apa-apa kan. Fungsi gua adalah mengontrol eksekusi tim gua dan berkoordinasi. Itu semua bisa dilakukan via Zoom dan mengambil keputusan. Sebagai direktur, yang paling terkendala adalah tanda tangan yang sekarang di tanda tangan basah ya. Karena kan tanda tangan digital bisa gue jalanin terus, tapi ada beberapa yang butuh tanda tangan basah. Tanda tangan basahnya dikirimin ke Rama. Itu juga terjadi waktu 3 bulan lalu gue kena positif COVID, yang tanda tangan dokumen-dokumen si Rama. Sekarang juga seperti itu. Jadi biar Rama aja yang nangis-nangis. Gue kan komisaris, kenapa gue disuruh tanda tangan? Gitu, biar Rama aja. Nah, tapi sebagai talent, gue jadi nggak bisa kerja. Salah satu yang ketunda kerjanya adalah gue harusnya syuting sebuah iklan yang akhirnya ketunda gara-gara ini. Gue belum bisa umumin iklannya apa, tapi ya jadi ketunda aja. Itu lebih ke ngerusak jadwal orang-orang gitu. Karena kalau lu syuting iklan kan ada PH, ada agency, ada brand, ada talent lain, semuanya amburadul, jadi rasanya nggak enak sekali. Ada juga peluang-peluang yang harusnya gue
bisa dapat duit dari situ. Kayak kalau gue ngambil job ini ada duit, ngambil job ini ada duit. Nah itu sebagai talent gue nggak bisa ngerjain itu, kecuali ada kerjaan-kerjaan yang gue bisa lakuin dari rumah ya. Kayak kalau si Toro bisa dapetin kerjaan via Zoom atau virtual ya, bisa kita kerjakan. Apalagi sekarang gue dari rumah kan. Kalau waktu di Pop Hotel emang sengaja nggak ngambil karena secara sinyal juga buruk, terus secara pencahayaan juga buruk, terus secara latar juga buruk. Kalau sekarang kan di rumah bisa ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya kerjaan-kerjaan via Zoom itu nggak ada, kerjaan-kerjaan virtual itu nggak ada, ya nggak bisa gue ambil kerjaan-kerjaan yang tersisa gitu. Setelah 10 hari berjalan, what could be better gitu? Dari sisi, entah mungkin dari sisi cara Mas Panji menjalani hari-hari sebelum Komodo Benoy, atau specifically setelah kena COVID 2 kali, apa yang berubah gitu, apa yang bisa lebih baik? Keberlangsungan podcast gue lebih baik. Gue sekarang 2 hari sekali gue rilis podcast. Ya. Dan ingat gak waktu kita mampir ke podcast Hancur? Yeah. Gue dibercandainnya adalah podcast Papan Tengah disamperin sama podcast luar liga. Karena gue bercandanya kayak ini kayak Everton ngebully Sunderland nih. Everton juga ada di tengah-tengah, tapi Sunderland emang udah nggak di Premier League gitu. Nah dari hari itu kan gue udah keluar dari 200 besar ya, top chartnya podcastnya Spotify, gue keluar dari 200 besar. Kemarin gue cek, gue ada di 26 besar, dan podcast Hancur ada di 24 besar. Jadi gue udah kembali masuk dan ke papan tengah. Sebenarnya bukan papan tengah, itu seperempat atas tuh kayaknya dari 200. Dan itu menyenangkan buat gue ngeliat prosesnya dari nggak ada, terus tiba-tiba ada di 50 besar, terus tiba-tiba di 40 besar, terus di 30 besar. Dan gue lagi coba untuk nembus ke 20 besar dalam 1 minggu ke depan ini. Moga-moga kejadian. Dan kalau gue berhasil nembus 20 besar tuh udah hitungannya udah udah prominent podcaster gitu. Orang yang ada di 20 besar tuh udah mulai dilirik sama Spotify untuk jadi eksklusif Spotify. Podcast Hancur itu kan eksklusif Spotify, sementara mereka ada di 20-an. Jadi kalau gue bisa konsisten terus, podcast gue punya posisi tawar. Mungkin nggak terhadap Spotify, karena gue juga nggak tahu matriks pengukuran mereka, siapa yang bisa diakuisisi, siapa yang enggak. Tapi untuk brandnya kedepannya nanti, jadi kerja sama brand. Jadi kalau misalkan gue mau jualan sesuatu, gue bisa nawarin, lu mau nggak nge-adlib di podcast gue, karena podcast gue udah 20 besar gitu. Itu kan sesuatu yang oke. Dan karena gue start di sini, gue cukup yakin gue masih bisa konsisten rilis per 2 hari sekali. Dan menariknya justru gue agak kesulitan karena pada saat yang bersamaan suka ada banyak kejadian di dunia maya yang numpuk gitu. Jadi gue udah nabung berapa episode ke depan, ketika itu rilis udah agak kelewatan. Kayak kemarin gue akhirnya ngerilis yang Ronaldo dan botol, atau Ronaldo versus botol, itu udah lewat sekitar semingguan, 10 harian dari kejadian rame-ramenya gitu. Ya tapi gimana lagi, karena di sosmed itu kejadian menumpuk. Satu itu lebih baik. Yang kedua, progres karya yang mau gue bikin yang tadi gue ceritain itu juga akan lebih baik karena udah dari kepala gue dan tunda-tunda. Sisanya gue terus terang nggak tahu. Gue mau ngomong gue akan lebih baik lagi mawas dirinya, tapi sejujurnya karena gue juga masih nggak gitu jelas kenapa gue kena COVID, dan kemarin 2-3 bulan yang lalu juga nggak gitu jelas kenapa dapat COVID. Selain bahwa gue kelayapan ya, gue jadi bingung mau bersikap gitu, bingung mesti gimana. Tentu jawabannya adalah ya udah nggak usah kelayapan. Ya mungkin. Satu hal sih yang udah pasti, banyak hal yang nggak harusnya gue lakuin tapi gue lakuin, dan gue nggak tahu apakah gue punya kemampuan untuk menahan nggak ngelakuin yang gue pengen lakuin padahal nggak perlu.
Jadi ya nggak tahu apa what can be better, gue juga nggak tahu apa selain yang tadi gue bilang. Banyak perdebatan soal apakah COVID itu mematikan atau tidak. Banyak perdebatan soal apakah layak ketakutan sebesar ini terhadap penyakit yang sebenarnya mematikannya cuma berapa persen or whatever gitu kan. Cuman yang orang lupa, yang menakutkan dari COVID itu sebenarnya bukan hanya angka kematiannya. Karena kalau misalnya kita fokus di angka kematiannya, orang akan bilang, ya tapi banyak yang sehat, banyak yang nggak apa-apa, yang meninggal cuma berapa persen gitu. Yang paling nakutin itu adalah cepatnya kemampuannya untuk nular. Nah, mengingat bahwa COVID itu dampaknya beda-beda, maka kita bisa asumsikan kalau dia gampang banget nular, kita tuh gampang banget dengan tidak sengaja menularkan apa yang kita bawa, virus yang ada di dalam diri kita, ke orang yang punya komorbid. Dan banyak orang yang akhirnya meninggal nggak ngeh sebelumnya kalau dia punya kondisi, pre-existing condition. Jadi semua ketakutan dan keriuhan yang terjadi ini adalah karena kita takut nularin, bukan sekedar takut penyakitnya, karena nularnya gampang sekali. Dan dalam rangka itu yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk yang kuat-kuat ngelindungin yang lemah-lemah. Ini tuh prinsip yang sudah berjalan dari cukup lama. Yang mampu, yang berdaya, yang kuat melindungi yang tidak mampu, yang tidak berdaya, yang tidak kuat, yang tidak mampu bersuara. Dan dalam hal ini yang imunitas tubuhnya kuat itu kini punya tanggung jawab untuk ngebelain yang imunitasnya nggak kuat dengan cara mawas diri, dengan cara taat dengan protokol. Karena iya mungkin tidak mematikan kepada lu, tapi sekalinya lu bawa itu penyakit di badan, dia bisa pindah ke orang lain yang lebih lemah gitu, karena nggak ketahuan di sekitar kita siapa aja. Lu mondar-mandir, ya kalau misalkan setiap manusia yang daya tahan tubuhnya lemah gitu, ada tulisannya di jidatnya gitu, saya daya tahannya lemah gitu, kita bisa, oh gue mau menghindar. Masalahnya kan kita nggak tahu siapa aja, dan disitulah letak bahayanya. Dan lu bisa bilang yang meninggal cuma 1%, 5% dan segala macamnya, tapi di dalam persentase itu orang. Kalau orangnya itu dekat sama lu, sedih. Nah masalahnya di sekitar gue tuh banyak yang udah kehilangan karena COVID gitu. Dan tentu benar, orang meninggal karena udah waktunya. Mau itu waktunya terjadi karena COVID atau serangan jantung atau kecelakaan, itu semua kuasa Allah, betul. Tapi kita punya kuasa dan kita punya daya untuk memastikan output hidup kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di Islam itu ikhtiar namanya, bahwa nasib kita sudah ditakdirkan, tapi bukan berarti kita kemudian alpa akan perjuangan. Jadi kita masih bisa nentuin jalan hidup kita sendiri. Dan karena itu kita harus terlibat untuk memastikan bahwa orang-orang yang kita sayang ini go out on their own terms, bukan direnggut, gak direnggut mendadak gitu. Datang dari orang yang ayahnya meninggal begitu cepatnya, dianya nggak sempat ketemu. Gue nggak sempat ketemu bokap gue. Datang dari orang yang sahabatnya meninggal mendadak, gue nggak sempat ngapa-ngapain nih. Datang dari orang yang punya prinsip, selama lu masih hidup, lu tuh masih bernafas tuh karena emang Tuhan menghendaki lu bernafas. Jadi ya, if you're alive, live it gitu, kata Sammy Davis Jr. You're alive, so why don't you show it gitu. Jadi kita punya daya, dan dalam daya itu kita jaga orang-orang yang imunitasnya tidak lebih kuat dari kita, supaya nggak
nambah lagi tangis-tangis di Indonesia, terlalu banyak yang nangis-nangis, terlalu banyak stres. Lu kehilangan pekerjaan lu, bisnis lu bangkrut, kehilangan orang tua lu, tambah-tambah sih. Nah kalau misalnya ada dalam diri lu rasa peduli sama orang lain, ya jaga diri lu, saling tegur dengan cara yang enak ya. Masalah itu caranya aja. Cara yang percaya COVID negur yang nggak percaya nggak enak. Cara yang nggak percaya COVID negur yang percaya nggak enak. Orang kesel sama Jering bukan karena dia nggak percaya COVID, tapi karena dia nggak percaya COVID dengan bilang bahwa orang-orang tuh endorse COVID. Jadi cara yang kita mesti perbaiki ke depannya itu cara kita negur satu sama lain, cara kita ngingetin satu sama lain. Begitu.